85 dikali 5.000 saya bagi 100, itu jawabannya 40. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita kembali ya untuk membahas PEN Maba UNJ, persiapan kalian menghadapi PEN Maba UNJ tahun ini. Oke, kali ini kakak akan membahas pengukuran kognitif ya, bagian numerik ya. Untuk pengukuran kognitif itu ada verbal, logika, pola bilangan, dan pola gambar. Nah, kali ini kita akan bahas tentang numerik ya guys. Oke, langsung saja soal nomor 1. Suatu kelompok belajar mempunyai 7 orang. Apabila setiap belajar, semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar. Oke ya. Banyak cara untuk mengatur posisi duduk adalah, maka kita bisa menggunakan aturan permutasi ya, permutasi siklik. Oke, maka nanti rumusnya P N-1 faktorial. Nah, anggotanya ada 7, maka P 7 dikurangi 1 faktorial. Maka jawabannya adalah 6 faktorial. 6 faktorial itu 6 kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 4 kalikan 3 12, 12 dikalikan 2 itu adalah 24, 6 dikalikan 5 adalah 30. Iya, 3 dikalikan 4 itu 12, nyimpen 1, 3 kalikan 2 6, 6 tambah 1 adalah 7. Jawabannya 720 cara, pasti kalian bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Eka dapat mengisi drum air sampai penuh dalam waktu 15 jam. Eka misalkan waktu yang dibutuhkan adalah X ya dek. Saya buat X ya, X-nya adalah 15 jam. Sedangkan Hendra mengisi drum membutuhkan waktu 9 jam. Hendra saya anggap sebagai Y. Y itu adalah 9 jam. Selanjutnya mereka bekerja sama ya. Lama waktu untuk mengisi drum selama 2/3 bagian penuh butuh berapa jam? Kita bisa menggunakan rumus waktu bersama. Ya, kalau mengerjakan bersama itu rumusnya adalah atas dikali dibagi dengan bawah itu dijumlah. Itu cara cepatnya ya. Maka nanti 15 kalikan 9 dibagi 15 tambah 9. Oke. Maka nanti 15 kalikan 9, 15 tambah 9 itu 24. 24 bagi 3 adalah 8, 15 bagi 3 adalah 5. Ya, maka jawabannya 45/8 jam. Ini kalau mereka mengerjakan bersama. Penuh membutuhkan waktu 45/8. Nah, tetapi yang diminta hanya mengisi 2/3 bagian saja. Maka 2/3 saya kali dengan 45/8 jam. Begitu ya. 2 bagi 2 habis, 8 bagi 2 itu adalah 4. 45 dibagi 3 adalah 15. Maka jawabannya 15/4 jam. Begitu ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3. Dalam sebuah kotak terdapat 200 kelereng yang terdiri dari kelereng kecil dan kelereng besar. Terdapat 130 kelereng berwarna hijau, 35 diantaranya adalah kelereng besar. Oke ya, ada totalnya tuh 200 kelereng. Nah, ada kelereng hijau. Kelereng hijaunya itu 130 ya. Oh, ini hijau. Nah, yang besar, yang hijau besar itu ada 35. Berarti yang hijau kecil ini 30 ya. Berarti yang hijau kecil ada berapa dek? Tinggal 130 saya kurangi dengan 35, yaitu 95 ya. Selanjutnya, jumlah kelereng besar dalam kotak tersebut adalah 75 buah. Nah, ternyata ini ya, kan ada 200 kelereng. Nah, berarti kan ada kelereng kecil, ini enggak ada warnanya ya, saya abaikan warnanya dulu. Ada kelereng besar. Nah, di 200 ini kelereng besarnya itu 75 buah. Pertanyaannya, kelereng kecil yang tidak berwarna. Nah, ini udah hijau ya, berarti sisanya itu tidak berwarna. Kalau misalkan hijaunya itu 130, berarti tidak berwarnanya itu berapa? Ya, sisanya 70. Ya, berarti kan tidak berwarna itu ada yang kelereng besar, ada juga yang kelereng kecil. Untuk hijau, kelereng kecilnya kan 95 nih. Nah, untuk besar, tidak berwarna hijau ya, tidak berwarna hijau, saya tambahin. Tidak berwarna hijau.
Diminta yang kecil ya, yang kecil itu berapa? Oke ya, kita akan coba hitung. Yang besar untuk 200 ini, yang besar kan totalnya 75 ya Dek. Udah kepake 35. Maka nanti sini yang besar adalah 40. Nah, tapi yang ditanya yang kecil ya. Oke. Jika 200 total kelereng, yang besar itu 75, berarti yang kecil berapa? 200 kita kurangi dengan 75. Maka yang kecil ada 125. Nah, udah kepake yang kelereng hijau kecil 95. Maka yang kecil untuk yang tidak berwarna hijau berapa? 125. Kita kurangi dengan 95 ya. 5 kurangi 5 adalah 0, 12 diambil 9 adalah 3. Jawabannya 30. Begitu ya Dek ya. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 4. Jika tabung P tingginya adalah, nah ini kemarin keluar ya Dek ya, pada Penmaba UNJ tahun 2023 itu adalah perbandingan volume ya. Jika tabung P, saya punya ya di sini ada tabung P memiliki tingginya 2 kali tabung S. Oke ya, ada tabung P dan ada tabung S. Tabung P tingginya itu adalah 2 kali tingginya tabung S. Ini tabung P. Jari-jarinya, oke, jari-jari tabung P adalah setengahnya jari-jari tabung S, gitu ya. Perbandingan isi tabung P dan isi tabung S. Kalau isi itu artinya volume. Nah, kemarin perbandingan volume keluar deh. Oke ya, yuk saya akan buat di sini perbandingan volume tabung P dan volume tabung S. Oke ya, ini adalah tabung. Rumusnya volume itu apa? Luas alas kalikan tinggi. Maka luas alas kan PR kuadrat ya, PR kuadrat kalikan T. Yang bawah juga sama ya, pi jari-jarinya tabung S dikuadratin dikalikan tingginya tabung S. Begitu ya. Pi-nya boleh kita coret. Nah, jari-jarinya P itu kan setengahnya S ya, maka nanti setengah RS saya kuadratkan. Nah, tingginya tabung P adalah 2 kalinya TS. Nah, berarti jari-jarinya tabung S gimana Mbak? Ya udah kita biarkan aja RS. TS nya juga biarkan TS. Oke ya, maka ini kita bisa coret, ini bisa coret. Setengah dikuadratin itu adalah 1/4. Ini kita coret-coret, ini dikali 2. Bawah itu per 1 ya. Nah, maka nanti 2/4 ya, 1/4 kalikan 2. Jawabannya 1/2. Inilah perbandingan volume tabung P dan tabung S. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang tukang bangunan dapat memasang keramik 12 meter persegi selama 3 hari. Oke ya, kalau 12 meter persegi itu diselesaikan selama 3 hari. Bila nanti akan dipasang keramik yang luasnya, nah ternyata luasnya itu yang akan dipasang adalah 40 meter persegi. Maka tukang itu dapat menyelesaikan berapa hari? Nah, ini juga perbandingan. Nah, kemarin juga keluar ya, ada perbandingan lurus dan ada perbandingan berbalik nilai. Nah, ini termasuk perbandingan apa? Lurus atau berbalik nilai. Ini berarti perbandingan berbanding lurus ya. Kalau luasnya sedikit, otomatis kan hari yang dibutuhkan sedikit. Kalau misalkan luasnya banyak atau besar, maka hari yang dibutuhkan juga banyak. Sedikit-sedikit, banyak ya banyak, maka berbanding lurus. Oke, kalau berbanding lurus maka A per B sama dengan A per B. Maka 12/3 sama dengan 40 per X. Oke ya, 40 dibagi dengan 4 itu adalah 10, 12 dibagi 4 itu adalah 3. 3 bagi 3 ya 1 ya, X-nya ke kiri, maka X-nya 10. Jawabannya 10 hari. Pasti bisa ya. Nomor 6. Sebuah wadah berbentuk silinder yang diisi air sepertiganya. Isi ya, ini berarti volume. Berarti volume awal itu adalah sepertiganya. Nya ini berarti kan artinya kapasitas silinder total ya. Sepertiganya ini berarti kalau total ya, atau full. Silinder itu dalam bentuk full. Misalkan totalnya saya anggap sebagai X ya, maka sepertiganya. Lalu wadah tersebut ditambah air 4 liter. Oke ya, kayak gini aja ya. Berarti saya buat kayak gini, volume awal lalu ditambah 4 liter.
Nah, setelah ditambah 4 liter, isinya menjadi setengahnya. Ini berarti volume akhir. Volume akhir adalah setengahnya. Nah, saya buat kayak gini, kan volume akhir. Nah, kayak gitu. Oke. Kapasitas wadah, nah ditanya X-nya. Berapakah nilai X-nya? Aslinya tuh berapa sih total kapasitasnya kalau penuh gitu ya. Oke, saya buat seperti ini. Sepertiga X ditambah 4 sama dengan setengah X. Saya pindahkan ke kanan ya. Maka nanti setengah X dikurangi sepertiga X sama dengan 4. Oke ya, semua saya kali dengan 12 aja. 12, kali dengan 6 aja ya. Masih bisa ya dikali dengan 6. 6 dikali 4 itu adalah 24. 6 dikali setengah itu adalah 3. 6 dibagi 3 itu adalah 2 ya. Maka X-nya adalah 24. Jadi kapasitas wadah tersebut aslinya adalah 24 liter. Ya, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 7. Tabungan Andi Rp2.000 lebih banyak dari tabungan Badrus. Maka A sama dengan 2.000 ditambah sama Badrus ya. Tabungan Citra sebanyak 3 kali dari Badrus. Tabungan Citra 3 kali Badrus ditambah tabungan Andi ya. Berarti Citra banyak nih uangnya. Jika jumlah tabungan mereka, maka nanti A plus B plus C kalau dijumlah tuh 70.000. Pertanyaannya, berapakah uangnya Citra? Oke. Yuk, saya akan buat menjadi satu ya di sini ya. A plus B plus C sama dengan 70.000. Saya masukkan ya, A-nya itu adalah 2.000 ditambah B. B-nya saya biarkan B saja yang ini. Lalu C-nya berapa Mbak? C-nya adalah 3B. Nah, ditambah A. A-nya jangan pakai A ya. A-nya saya pakai ini. 2.000 plus B. Kenapa? Biar nanti variabelnya dalam bentuk B semua. Sama dengan 70.000. Nah, gitu ya, Dek. Maka nanti 2.000 ditambah 2.000 itu 4.000. 4.000 pindah ruas ke kanan ya. Maka jadinya 70.000 dikurangi 4.000 itu berapa? 66 ya, Dek. 66.000. Oke. B ditambah B, 2B, 2B tambah 3B, 5B tambah 1, maka 6B. Ketemulah B-nya adalah 66 dibagi 6 itu 11. B-nya itu 11.000. Kalau B-nya 11.000, nanti A-nya berapa? A-nya kita bisa peroleh ya. Ini A-nya bisa pakai sini. 2.000 tambah B, maka 2.000 tambah 11.000 itu berapa? 13.000. Nah, ketemu di Citra ya. Citra itu 3B plus A. Saya di sini aja. Citra sama dengan 3B plus A. 3 dikali 11.000 ditambah dengan 13.000. Ya, maka nanti 33.000 ditambah dengan 13.000. Maka uang Citra adalah 46.000. Oke ya, jawabannya adalah D. Lanjut nomor 8. Sebuah toko memberikan potongan harga 45%, lalu ada potongan lagi 15% setelah potongan harga pertama. Berapakah total potongan harga sebenarnya? Oke ya, gini. Misalkan saya buat harga awalnya biar ngitungnya gampang aja ya, itu adalah 100.000. Nah, sekarang kita diskon ya. Diskon pertama adalah 45%. Kalau di diskon 45%, itu berarti kan kalian hanya bayar ya. Kita hanya bayar 55%. Maka nanti 55 per 100 dikali 100.000. 100.000. Maka kalian hanya bayar 55.000. Selanjutnya dapat tambahan diskon lagi ya. Ada tambahan diskon lagi berapa? 15%. Ya, berarti kita hanya bayar berapa? Ya, berarti kita hanya bayar 100 dikurangi 15. Itu 85 ya. Kita hanya bayar 85%. 85 per 100 dikali 55.000. Oke, 85 dikali 55.000 saya bagi 100, itu jawabannya 46,75.000. Inilah harga yang harus kita bayar ya setelah diskon beruntun. Nah, pertanyaannya total potongan sebenarnya ya. Jadi total potongannya berapa nih?
total potongannya adalah, nah nih 100.000 menjadi 46.000. Saya buat di sini ya. 100.000 dikurangi 46,75, lalu saya bagi dengan harga awal yang seharusnya 100.000 dikali 100%. Inilah total potongannya ya. Oke, 100 dikurangi 4675 yaitu 53,25 ya. 53,25 per 100 dikali 100%. Jadi total potongannya adalah 53,25%. Jawabannya C, begitu ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Tiket sebuah pertunjukan dewasa dan anak terjual sebanyak 800. Misalkan dewasa saya anggap X ya, anak adalah Y. Maka nanti X ditambah Y sama dengan 800. Harga tiket untuk dewasa tadi apa? X ya. Maka saya buat ya 50.000 sebanyak X. Untuk anak-anak berarti kan 25.000 sebanyak Y. Hasil penjualan tiketnya sama dengan 32 juta ya. 32.500.000. Selanjutnya, berapakah banyak tiket dewasa yang terjual? Dewasa itu X ya. Kita mencari berapa nilainya X. Karena kita mencari nilai X, maka saya akan mengeliminasi Y. Y-nya wajib hilang. Oke ya, ini saya buat seperti ini aja ya. Maka nanti Y sama dengan 800 min X. Gitu ya. Nanti ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan kedua. Nanti persamaan 1 saya substitusikan ke persamaan 2 saja. Oke. Ya, 50.000 X ditambah 25.000 Y-nya saya masukkan 800 min X sama dengan 32.500.000 rupiah. Semangat ngitungnya ya. Yuk kita buat yuk. 50.000 X ditambah 25.000 dikalikan 800 adalah 25 kalikan 8 aja ya, itu adalah 200. Nah tinggal nolnya ngikutin ya, nolnya nambah 5, 3 tambah 2 1, 2, 3, 4, 5. Nah berarti ini 20 juta dikurangi, ini kali pelangi ya, kita kurangi dengan 25.000 X sama dengan 32.500.000 rupiah. Oke, yuk maka nanti 50.000 dikurangi 25.000 itu adalah 25.000 X. Nah tinggal nanti 32.500 saya kurangi 20 ya. Maka 0,000,005. Oke, saya kurangi 20 juta. Maka nanti sini 2, 3 kurangi 2 adalah 1. Ya, maka nanti X nya adalah 03 hilang, 03 hilang, 12.500 saya bagi 25. Oke, semangat. 12.500 kita bagi dengan 25 adalah 500. Inilah tiket untuk yang dewasa ya, sebesar 500. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Silakan adik gunakan sebagai PR ya. Ya, nomor terakhir PR nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Tapi adik akan coba terlebih dahulu ya. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Silahkan ya, kalian kerjakan ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum, semangat terus ya.